Irfan, maaf ya, keadaan rumah aku emang kayak gini. Soalnya aku sibuk kerja, jadi rumahnya nggak keurus. Gak apa-apa Yuyun, ini gak jadi masalah buat aku. Yang penting kamu bisa masak, itu lebih dari cukup. Emangnya istri kamu beneran gak bisa masak sama sekali? Padahal masak itu gampang loh. Iya, dia gak bisa masak. Makanan yang dihidangkan selalu biasa saja. Aku kurang puas, tapi masakan kamu enak pol. Makasih. Baru kali ini aku merasa terharu dia muji masakan aku. Sama-sama, siapa sih yang gak akan memuji masakan kamu karena emang seenak itu. Fon, gimana? Udah ketemu ceweknya belum? Aku ada nih satu, namanya Yuyun. Nanti aja deh, belum tertarik. Aku tahu mungkin aku terlalu kejam di saat aku memiliki istri yang baik, tapi aku sibuk mencari dirinya. Elena, dia istri yang cantik, namun dia memiliki satu kekurangan, yaitu tak pandai memasak. Setiap hari aku selalu makan makanan yang tak bisa aku jelaskan rasanya. Asin, manis, pahit, bahkan terlalu gurih. Aku bingung, kenapa Elena tak pandai memasak. Mas Irfan, ayo makan malam dulu. Aku udah masak banyak buat makan kita berdua. Enggak, kamu aja yang makan. Aku udah kenyang. Dari kantor ada acara makan bersama. Padahal aku udah capek masak loh Mas Irfan. Tapi kalau kamu nggak mau ya udah nggak apa-apa. Aku aja yang makan sendirian. Aku juga punya alasan lain kenapa aku nggak mau makan masakan kamu, Elena. Aku selalu merasa mual ketika aku mencoba masakan itu. Mas Irfan, kenapa kamu ngomong gitu? Aku kan selalu berusaha untuk bisa membuat masakan yang enak buat kamu. Kenapa kamu nggak bisa sekali aja menghargai seseorang, termasuk aku? Bukannya aku nggak bisa menghargai, tapi kamu pikir sendirilah. Tapi aku selalu berusaha Mas. Tapi kamu gak pernah bisa ngehargain aku. Sampai kapan Mas Irfan bersikap seperti ini? Sampai kapan Mas Irfan gak mau menghargai aku? Aku mau tidur, kamu aja yang makan. Aku tahu, aku memang buruk dalam bertindak di dapur. Tapi aku bisa memberikan ketulusan serta cinta yang selama ini Mas Irfan tak pernah dapatkan. Din, aku capek sama pernikahan ini. Rasanya percuma punya istri tapi nggak bisa masak. Lihat deh badan aku, makin kurus kan? Loh boy, makanya kalau cari istri itu jangan cuma cantik, harus bisa masak. Kalau cari pasangan itu jangan dari fisik, tapi dari kepribadiannya. Hahaha, cari istri baru aja kalau mau. Enggak, tapi ya pengen sih, cuman bingung. Hahaha, pelin-pelan banget sih jadi orang. Jadi mau atau enggak? Tapi harus nyari kemana? Orang selama menikah gak pernah deket sama perempuan lain. Tenang aja, aku udah kenal nih. Mau enggak? Kalau enggak mau, buat aku aja. Hahaha. Coba aku tanya, emangnya kamu mau terus-terusan makan makanan yang gak enak? Yang gak mau lah, yang ada mati. Ya udah, ikutin saran aku aja. Kemarin malam kan aku udah ngasih tahu namanya. Haha, kita aja ketemu Yuyun. Siapa tahu dia juga suka sama kamu. Gak tau dah, pusing. Nanti deh mikirin soal itu mah gampang. Aku belum pasti dengan keputusan ini. Entahlah, aku tidak tahu dengan apa yang ada di pikiranku saat ini. Kamu Irfan kan? Kita nggak perlu kenalan karena Udin udah kenalin kita berdua kan? Iya, Udin cerita banyak tentang kamu, banyak banget. Aku nggak tahu apa ini cara yang benar, tapi aku bisa terus hidup dengan wanita yang tak pandai masak. Irfan, kamu pemalu ya? Kenapa cuma diem aja? Padahal aku sempetin waktu buat ketemu kamu, tapi kamu malah kayak gini. Biasa loh, kan baru pertama ketemu, mungkin sedikit grogi. Hahaha. Yuyun, kau pandai masak kan? Soalnya aku lebih suka perempuan yang bisa masak dibandingkan perempuan yang hanya bisa mengurus badan sendiri. Oh, bisa dong. Kalau nggak percaya datang aja ke rumah aku. Kita makan bersama dan kamu coba masakan aku. Wah, boleh tuh. Fon, nanti kita mampir ke rumah Yuyun, masakan dia enak tahu. Hahaha. Kalau ada waktu luang, aku bakal mampir ke rumah kamu. Tunggu aja. Siap, nanti aku tunggu kedatangannya. Tapi jangan dadakan ya, supaya aku bisa masak dengan tenang. Siap, tenang aja, kita atur tanggal. Kesan pertama perkenalan sungguh menarik. Aku tak menyangka kalau Yuyun bisa membuatku memperhatikannya dengan begitu tulus. Aku yakin kalau aku menikah dengan Yuyun, berat badanku akan kembali. Irfan sedang duduk di meja makan, menatap sepiring nasi goreng yang dimasak oleh Elena. Elena duduk di seberang meja, tersenyum penuh harap. Irfan memakannya dengan ekspresi yang datar. Kemarin malam aku sakit hati dengan perkataannya. Namun hari ini aku akan terus meyakinkan Mas Irfan bahwa aku bisa memasak dengan baik. Biasa aja Elena, kalau seperti ini. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Sepertinya kalau kamu bisa masak lebih enak, hidup kita lebih bahagia. Maaf Mas Irfan, aku memang bukan ahli masak, tapi aku bisa melayani dengan hati. Bahkan aku bisa melakukan banyak hal kecuali masak. Aku rasa aku butuh istri yang bisa masak lebih baik. Kamu sekarang tahu kan kenapa kemarin malam aku nolak keras ajakan kamu? Karena setiap hari aku selalu makan makanan yang kayak gini. Buang-buang uang aja. Elena terdiam, wajahnya mulai muram. Ia tahu ada sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata Irfan, tapi ia tidak berkata apa-apa. Saat kamu masih gadis, kamu ngapain aja sih? Masa kurang ahli dalam masak? Aku cuma bantu pekerjaan lain. Sebelumnya aku nggak pernah belajar masak. Oh gitu, panas aja. Masakan kamu kayak gini, selalu kayak gini. Aku pikir dengan kamu rajin memasak, makanan yang kamu hidangkan akan berubah. Ternyata sama aja.
Aku udah berusaha mas, tapi aku tetap nggak bisa. Makanya berusaha, yang cuma nangis-nangis kalau aku kasih komentar pedes tuh. Rumah tangga bahagia adalah hasil dari suami yang menghargai istri secara utuh. Tidak ada kejantanan dalam merendahkan istri, itu hanya menunjukkan ketidakmatangan. Jika tidak bisa menghargai istri, sebaiknya jangan menikah. Irfan bercerita kepada ayahnya bahasan tentang keinginan mencari istri baru yang lebih pandai memasak. Irfan terlihat sangat semangat ketika bercerita banyak kepada ayahnya. Ayah, aku benar-benar mau cari istri baru lagi yang lebih jago dari Elena. Aku nggak bisa kalau terus seperti ini, ayah. Irfan, kalau Elena tidak pandai memasak, harusnya kamu tuntun dia, bukan malah nyari istri baru. Ah, kelamaan ayah. Mendingan aku cari istri baru aja. Irfan, istri yang baik bukan hanya yang bisa memasak. Istri yang baik adalah yang mendukungmu, yang memahami kamu, yang setia bersamamu di segala keadaan. Jangan pernah menilai seorang wanita hanya kemampuan memasaknya. Kata-kata ayah seperti ini menyayat hatiku, tapi aku tidak kuat lagi terhadap Elena yang tak menunjukkan hasil usahanya. Iya, aku tahu ayah, tapi aku nggak bisa kalau terus hidup seperti ini. Irfan, ayah tahu penderitaan yang kamu rasakan, tapi kamu harus bisa menghargai Elena istrimu. Bukannya aku nggak bisa menghargai Elena, tapi aku capek aja ya. Jangan sesekali berpikiran aku mencari istri baru. Setidaknya kamu lihat bagaimana Elena mengurus kamu dengan baik selama ini. Coba kamu pikir baik-baik, pasti ada hal istimewa dalam diri Elena yang kamu gak tahu. Gak ada ya, Elena itu istri yang bodoh. Irfan, ayah gak pernah mengajari kamu bersikap buruk seperti itu. Aku bakal tetap cari istri baru, ayah gak perlu halangin jalan aku. Sebagai mertua yang baik, aku gak akan membiarkan Elena terluka. Aku harus memberitahunya. Hahaha, maaf ya keadaan dapurnya kayak gini, soalnya malas beres-beres rumah. Dapur Yun memang benar-benar tidak terurus. Beda dengan dapur yang ada di rumahku. Terlihat bersih, wangi, bahkan gemilang seperti berlian. Gak apa-apa, kamu pasti sibuk kerja ya? Iya, biasalah wanita muda yang mengajar karirnya. Hahaha, silakan dicoba, aku udah masak banyak itu. Wah, aku belum pernah nyoba masakan seperti ini sebelumnya. Apa aku boleh belajar sama kamu, Yuyun? Hahaha, boleh dong, aku senang banget kalau berbagi resep masakan. Ini dia, ini yang aku cari. Masakan Yuyun dengan masakan Elena sangat berbeda jauh. Aku nyaman dan aku tertarik. Yuyun adalah tipe wanita yang aku cari. Nanti kalau ada waktu luang lagi, kita masak bareng ya. Kamu harus ajarin aku. Siap, nanti aku beli bahan-bahan yang lebih bagus dan lebih fresh dari hari ini. Ngomong-ngomong, aku mau tahu dong, kamu bisa masak dari umur berapa? Kalau nggak salah, aku bisa masak dari umur aku 15 tahun. Wah, hebat ya. Jadi nggak sabar deh pengen jadiin kamu istri baru. Hehe. Kamu ngomong apa sih? Aku jadi malu deh. Silakan dilanjut makannya. Katanya kamu suka sama masakan aku. Siap, calon istri baru. Aku bakal habisin makanan ini. Irfan, maaf ya, keadaan rumah aku emang kayak gini. Soalnya aku sibuk kerja, jadi rumahnya nggak keurus. Gak apa-apa Yuyun, ini gak jadi masalah buat aku. Yang penting kamu bisa masak, itu lebih dari cukup. Emangnya istri kamu beneran gak bisa masak sama sekali? Padahal masak itu gampang loh. Iya, dia gak bisa masak. Makanan yang dihidangkan selalu biasa saja. Aku kurang puas, tapi masakan kamu enak pol. Makasih, baru kali ini aku merasa terharu deh muji masakan aku. Sama-sama, siapa sih yang gak akan memuji masakan kamu karena emang seenak itu. Perbedaan Yuyun dengan Elena sangat jauh, tapi keputusan mencari istri baru adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Irfan, kamu gak kasihan sama istri kamu? Siapa tahu dia udah berusaha sebaik mungkin, cuma kamu gak lihat itu. Ah, mana ada. Kalau dia berusaha, pasti udah bisa masak. Ya udah deh, terserah, tapi menurut aku istri kamu itu paling terbaik. Ayah, silakan diminum tehnya. Elena, ayah mau tanya sama kamu, apa kamu sudah tahu kalau Irfan akan mencari istri baru lagi? Sebenarnya aku nggak yakin dengan itu, tapi Mas Irfan pernah ngomong kalau dia akan mencari istri baru. Apa ayah tahu soal itu? Ayah tahu, kemarin dia ada datang ke rumah dan bercerita akan mencari istri baru. Elena, ayah sudah mencegah niat buruk Irfan, tapi kokoh dengan niatnya itu. Ayah, kalau Mas Irfan beneran mau cari istri baru, aku ikhlas ayah. Kalau memang itu akan membuat Mas Irfan bahagia, aku nggak masalah. Aku akan tetap mencintainya dengan tulus. Elena adalah anak yang baik, dia tak pantas diperlakukan seperti ini oleh Irfan. Aku harus bisa mencegah niat Irfan dengan lebih tegas. Ayah, maafin aku belum bisa jadi menantu yang baik untuk ayah dan belum bisa menjadi istri yang Mas Irfan idamkan juga. Elena, enggak boleh ngomong gitu. Ayah enggak pernah peduli bagaimanapun kamu. Apa kemampuan kamu, yang terpenting adalah kamu bisa mencoba tanpa menyerah untuk menjadi istri yang baik.
Aku sakit hati. Tapi kalau ini yang terbaik, aku ikhlas, benar-benar ikhlas ayah. Aku ingin Mas Irfan hidup bahagia dan bisa makan makanan yang enak. Kamu tenang aja ya, ayah bakal berusaha sebisa ayah untuk mencegah semua ini. Aku hanya bisa pasrah dengan apapun yang akan terjadi. Kalau aku harus menyaksikan Mas Irfan berjalan di pelaminan bersama perempuan lain, aku ikhlas asalkan Mas Irfan bahagia. Elena memang tidak pandai memasak, namun dia pandai mengurusku, mengurus rumah, dan pekerjaan lainnya. Setiap hari, rumah selalu terlihat bersih dan nyaman karena Elena terus merawatnya. Sementara Yuyun tak pandai dalam hal ini, tapi aku akan tetap menikahinya. Mas Irfan, semalam kamu habis kehujanan. Aku udah siapin air hangat dan juga vitamin di kamar. Jangan lupa kamu minum ya, supaya kamu tetap sehat. Elena, kenapa kamu masih sebaik itu sama aku? Padahal aku selalu jahat sama kamu. Kamu suami aku. Udah seharusnya aku mendapatkan kata-kata jahat itu, karena aku juga sadar aku bukan istri yang baik. Perhatian, sikap baik itu selalu aku dapat. Elena, wanita sederhana yang selalu memperhatikan kesehatanku dan yang selalu mendukungku. Elena, apa kalian masa kamu ada kemajuan? Aku nggak yakin Mas Irfan, tapi aku benar-benar sedang berusaha. Oh gitu, memang kamu nggak ada niatan ikut kelas masak? Buat apa Mas? Selagi di rumah ada buku resep makanan, buat apa aku ikut kelas masak? Siapa tahu kamu pengen ikut, aku cuma nanya aja kok. Enggak, aku nggak tertarik sedikit pun. Aku paham betul dengan pertanyaan itu. Mas Irfan akan mencari istri baru dan meninggalkanku. Hatiku sakit, tapi aku harus terlihat kuat di hadapannya dan pura-pura tidak tahu dengan apa yang akan terjadi. Nanti siang aku mau ke rumah ayah, kamu mau ikut? Enggak Mas Irfan, aku di rumah aja. Oh ya udah kalau gitu, aku mau mandi dulu dan bikin sarapan. Aku mau makan di rumah seseorang. Ayah, aku sama Yun akan segera melaksanakan pernikahan. Aku sudah pikirkan semua ini dengan baik. Yun adalah wanita yang aku inginkan. Jangan kegopo, kamu harus lihat Elena dulu. Dia perempuan yang sempurna. Elena sudah tahu dengan rencana kamu. Irfan, kamu tahu Elena menangis tanpa suara di hadapan ayah. Hatinya terluka karena kamu. Tapi di hadapan aku, Elena biasa-biasa aja. Gak kayak ada apa-apa. Irfan, kamu harus tahu perempuan itu pandai menyembunyikan luka di balik senyuman manisnya. Justru senyuman manis itu hanyalah kepalsuan yang ia tunjukkan. Aku gak peduli ayah, aku cuma pengen cari istri baru yang pandai memasak. Coba ayah tanya sama kamu, Yuyun dan Elena orangnya seperti apa? Yun itu gadis muda yang pandai memasak, namun tak pandai mengurus rumah. Sedangkan Elena tak pandai memasak, tapi dia mampu mengurus rumah, mengurus aku, mengerjakan pekerjaan lainnya, bahkan memberikan cinta dan kepedulian yang besar terhadap aku. Hohohoho, padahal dari situ kamu seharusnya sudah tahu harus memilih siapa. Pikirkan baik-baik sebelum terlambat. Jangan salah ambil keputusan demi masa depan kamu. Kenapa aku jadi bingung? Bukannya dari awal aku selalu setuju untuk mencari istri baru, tapi setelah mendengar perkataan ayah, aku maju mundur. Ayah, aku bingung. Kamu harus bisa menentukan, Irfan. Jangan mau jadi laki-laki pengecut. Tapi ayah, aku... Belajarlah untuk menghargai kekurangan istrimu. Bukannya di awal kamu yang menginginkan menikahinya, tapi setelah menikah kenapa malah ingin menyakiti hatinya? Kamu adalah laki-laki pengecut, Irfan. Apa benar aku laki-laki pengecut? Aku hanya ingin memiliki istri yang berguna, bukan yang tak bisa diandalkan. Tapi Elena wanita sederhana penuh perhatian. Pikirkan baik-baik ya. Sekarang kamu pulang. Lihatlah Elena untuk yang terakhir kalinya. Kalau memang kamu akan mencari istri baru. Irfan datang menemukan Elena yang sedang merapikan di dapur. Ia merasa ada yang hilang, dan dalam hatinya ia mulai menyadari pentingnya keberadaan Elena yang selalu ada untuknya. Elena, aku minta maaf. Aku selalu fokus pada hal-hal kecil. Kamu adalah segala-segalanya bagiku. Maafin aku nyesal. Aku sudah tahu Mas Irfan, aku cuma ingin kamu bahagia. Pilihlah perempuan yang kamu inginkan. Elena, aku gak jadi nikah sama Yuyun. Aku akan terus berada di samping kamu selalu, Helena. Makasih ya Mas, kamu bisa menerima aku walaupun dalam waktu yang lama, tapi aku bersyukur. Aku tahu kata maaf gak cukup untuk menebus kata-kata kasar yang selalu aku lontarkan setiap harinya. Tapi aku harap kamu mau maafin aku. Kalau untuk itu aku nggak tahu Mas, aku butuh waktu. Gak apa-apa Helena, aku bakal nunggu itu. Aku berharap kamu di samping aku. Aku butuh kamu selalu ada buat aku. Aku akan berusaha untuk ada di samping kamu Mas, asalkan kamu janji bisa menghargai aku dengan tulus. Ya aku janji Lena, aku akan menghargai kekurangan dan kelebihan yang ada di diri kamu. Aku janji itu, kamu tenang aja ya. Aku pegang janji kamu Mas, aku harap kamu bisa nepatin janji itu. Aku memang sakit hati dengan perilaku dan perkataan Mas Irfan. Apakah aku juga akan bisa memaafkan kesalahannya? Tapi aku juga sadar Mas Irfan seperti itu karena aku sendiri yang tak pandai membahagiakannya dengan baik. Jadi benar kamu gak jadi nikahin Yuyun? Iya benar, aku gak jadi nikahin dia.
Loh kenapa? Parah nih, bohongin orang mana Yunda seneng lagi. Bukan gitu, karena aku sadar Din, bukan soal seberapa pandai seseorang dalam memasak, tapi tentang saling mendukung dan memahami dalam hubungan. Aku bertekad untuk tidak lagi menilai Elena dari segi yang sepele, tapi dari kasih sayang yang lebih dalam. Widih, jadi ceritanya udah bisa nerima kekurangan Elena nih. Iya, aku akan belajar menjadi suami yang baik, penuh kasih sayang, dan menerima kekurangan Elena dengan lapang dada.